Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 Juli 2022. Sudahkah kita menyapa satu dengan yang lain dan memberi senyuman kepada mereka? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia datang untuk orang berdosa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari nubuat Amos 8 ayat 4 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan 12, dan Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ikutlah aku. Kalau kita perhatikan ajakan Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia, saudara, Yesus selalu mengajak kepada mereka yang hidupnya bermasalah, hidupnya yang penuh kesalahan, penuh dosa. Pertanyaannya, saudara, kenapa Yesus Tuhan mengajak mereka yang berdosa untuk mengikuti Dia? Injil hari ini banyak orang bertanya dan mengkritik Yesus, terutama orang Farisi yang mana melihat Yesus mengajak Matius pemungut cukai, bahkan saudara makan di rumahnya. Pemungut cukai disebutkan adalah profesi pemeras uang rakyat dan dianggap orang pendosa. Saat itu saudara, Yesus makan bersama Matius bersama-sama pendosa yang lain. Melihat ini, orang Farisi mengkritik kepada para murid Yesus. Berkatalah mereka, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Matius 9 ayat 11. Saudaraku yang terkasih, kita pun saudara sering mendapat teguran, kritikan, atau dilihat orang dengan pandangan sinis jika sedang berbicara dengan orang yang dicap pendosa. Bahkan kita yang dekat mereka yang dicap pendosa pun dijauhin, saudara, karena dianggap mendukung para pendosa-pendosa ini. Dan secara tak sadar, kita yang berdosa pun saudara mengalami sering didekati dan diajak makan oleh mereka yang berbelas kasih terhadap kita. Nah, saudaraku, saya ingin sharing di mana pergaulan saya tak terbatas. Saya pun banyak berteman dengan para preman-preman, saudara. Sering juga orang memandang saya dengan sinis. Suatu kali, saudara, saya diajak makan oleh kepala preman besar. Di mana preman ini kalau bertindak, saudara, melakukan kejahatan tidak tanggung-tanggung, saudara. Nyawa korban pun bisa dihabisi. Satu komplek tempat saya tinggal dengan sinis menegur saya. Ada juga yang takut kalau saya ditipu dan akan menjadi korbannya, saudara. Apakah kita tidak boleh berteman, bersahabat dengan mereka yang bermasalah di masyarakat? Apakah kita takut kepada mereka, saudara? Kita perlu belajar dan memahami ajaran dan ajakan Tuhan Yesus hari ini kepada kita semua. Kata Yesus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Matius 9 ayat 12. Mereka semua yang bermasalah di masyarakat itu, saudara, mengalami sakit rohani. Sama seperti Matius pemungut cukai. Maka Yesus sampaikan lebih lanjut, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13. Saudaraku, inilah kehendak dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua, saudara. Yaitu belas kasih. Belas kasih kita terhadap mereka yang mengalami sakit, saudara. Bukan saja sakit fisik, tapi sakit rohani. Tuhan Yesus mau dari kita yang telah mengalami kasih darinya juga mau menyalurkan kasih itu kepada mereka.
agar mereka mengalami kasih Yesus, saudara. Bukan sekedar doa yang rajin, menjadi donatur yang rutin untuk gereja dan panti-panti. Bukan itu kata Yesus, saudara. Ingat, bukan itu. Kasih yang kita salurkan, saudaraku yang terkasih, menandakan kesaksian kita kepada mereka akan Yesus. Roh Kudus akan membimbing dan menuntun pertemuan kita, saudara. Dan selanjutnya Roh Kuduslah sendiri yang akan berkarya terhadap diri orang yang mengalami sakit ini. Seperti yang saya sampaikan di atas, di mana pengalaman saya bersahabat dengan para preman, terutama kepala preman besar ini, di mana saya berteman dan makan bersama dengan preman besar ini. Kasih yang saya alirkan kepada dirinya mengubah paradigma preman tersebut, saudara. Dia pun mengalami kasih dan lambat laun, saudara, merubah pekerjaannya. Terakhir yang saya tahu, preman tersebut dipercayakan sebagai koordinator security di sebuah mall. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk tidak memilih-milih dalam pergaulan, saudara. Sekalipun orang itu telah dicap oleh masyarakat sebagai pendosa besar, kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, hendaknya kita memiliki belas kasih terhadapnya. Jangan disingkirkan mereka, saudara. Tapi kita rangkul, kita dekati, saudara. Biar dia merasakan kasih Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau selalu memiliki hati yang berempati dan berbelas kasih terhadap sekitar kita. Kita mau pancarkan kasih Allah yang Tuhan berikan kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara-saudaraku, kita mau merangkul semua mereka yang bermasalah, yang mengalami sakit, terutama sakit rohani. Dan kita berikan kasih yang telah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk peka terhadap sekitar dan memiliki empati dan berbelas kasih. Dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, kami semua dimampukan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.